Anggap PBNU tak lagi netral. Gus Nadir ungkap mobilisasi dukungan untuk Prabowo Gibran. Pernyataan resmi mengatakan netral, tetapi ternyata beberapa waktu lalu itu PBNU mengumpulkan pengurus wilayah cabang, gitu ya, Rois Surya dan Ketua Tanfiziah di Hotel Bumi di Surabaya. Sehingga kemudian secara masif struktur itu diperintahkan, gitu kan, untuk mendukung 02. Bagi saya NU nggak mungkin netral dalam pemilu, terutama individual-individual yang ada di dalamnya, karena secara umum memang kawan-kawan NU pastinya punya preferensi dan sikap politik yang berbeda-beda. Ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, dan nomor 3, itu tidak bisa dibantah. Yang tak boleh sih memang kalau kemudian secara struktural NU itu orang-orang di dalamnya memang secara aklamatif dan misalnya secara terbuka juga, ataupun ada tanda-tanda untuk mendukung salah satu calon. Ini yang sepertinya untuk menjaga kemurnian dan hitoh NU sebagai ormas terbesar Islam di Indonesia tentu harus hati-hati. Nah, karena itu yang diinginkan masyarakat, khususnya masyarakat NU itu bagaimana ubudiyah di satu sisi, fikroh di sisi yang lain, dan harokahnya itu yang inline dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang murni. Maka itu semua ada di 02. Rasa aman, rasa nyaman, belum lagi program misalkan semuanya ya, kembali lagi diskusinya kan dana abadi pesantren, kalau saya tambah dengan ekonomi dan kemandirian ekonomi pesantren. Satu. Yang kedua, mengapa 02 lebih jadi pilihan untuk bagi masyarakat NU 49 itu adalah bahwa spektrum secara umum warga NU itu lebih mengidentifikasikan baik struktural maupun kultural itu kepada Pak Prabowo, Mas Gibran. Maaf, dengan segala hormat, Gus Dur sendiri mengatakan Pak Prabowo itu yang paling ikhlas, tidak memules macam-macam, bahkan dibully pun senyum walaupun menahan karena beliau manusia. Saya kira NU punya pengalaman panjang ya untuk menjadi kekuatan pemersatu. Nah, untuk itu tentu ketika ada kandidat pasti ada beberapa pesan yang dititipkan oleh para ulama-ulama, para kiai-kiai kita. Ada pesan-pesan yang kaitannya dengan menjaga agama dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang selalu dipesankan oleh ulama dan Nahdlatul Ulama. Di dalam garis-garis hitoh itu sebenarnya jelas sekali ya, pedoman berpolitik bagi pengurus NU maupun juga warga NU. Sepanjang itu dilakukan ya, tidak menggunakan atribut, tidak menggunakan organisasi NU, tentu bisa dilakukan oleh siapapun. Cendekiawan Nahdlatul Ulama atau NU, Nadir Shah Hussein atau Gus Nadir mengungkapkan struktural pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mendapat arahan untuk memberikan dukungan pada Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Gus Nadir mengutamakan arahan itu disampaikan langsung oleh Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dan Rais AM PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar di Hotel Bumi, Surabaya. Pengurus yang dikumpulkan mulai dari Rais Surya, Ketua Tanfiziah, sampai Ketua Cabang dan Wilayah. Meski tidak ada keputusan resmi yang dituangkan dalam surat berkop PBNU, namun arahan itu jelas. Tapi yang dikumpulkan jelas pengurus, sehingga kemudian secara masif struktur itu diperintahkan untuk mendukung 2. Kata Gus Nadir dalam wawancara program Gaspol yang ditayangkan di YouTube Kompas.com Sabtu 20 Januari 2024. Gus Nadir juga menyebut dalam forum itu Kiai Miftahul Ahyar menyampaikan permohonan agar para pengurus untuk sekali ini bersikap sam'an wa ta'atan atau mendengar dan patuh. Padahal, kata Gus Nadir, Kiai Miftahul Ahyar tidak pernah menyampaikan permohonan karena di lingkungan NU dengan kedudukan sebagai Rais A'am pemerintahnya pasti dipatuhi. Menurut dia, permohonan itu disampaikan karena Kiai Miftahul Ahyar menyadari permintaannya akan menjadi kontroversi. Tolong sekali ini sam'an wa ta'atan. Tolong jadi harus mendengar dan taat, kata Gus Nadir mengutip permohonan Kiai Haji Miftahul Ahyar. Menurut mantan Ketua Pengurus Cabang Istimewa
NU Australia Selandia Baru ini. Langkah politik PBNU itu terjadi tidak terlepas dari kedekatan mereka dengan Presiden Joko Widodo yang saat ini dinilai mendukung Prabowo dan anak sulungnya Gibran. Saat ini kubu politik itu ragu bisa memenangkan pemilihan presiden dalam satu putaran. Sementara, meskipun unggul suara mereka terhenti di angka 40%. Sementara, di putaran kedua, Prabowo Gibran mungkin kalah jika pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD bersatu. Nah, pada titik itu semuanya dikerahkan termasuk PBNU. Ini satu perspektif, benar atau tidak saya tidak tahu, tutur Gus Nadir. Gus Nadir menyatakan pihaknya mempermasalahkan hal ini bukan karena dukungan diberikan PBNU kepada Prabowo Gibran. Ketika dukungan diberikan kepada 01 yang terdapat Muhaimin selaku cucu pendiri NU maupun 03 dengan Mahfud MD sebagai santri, dirinya juga akan protes. Karena posisi PBNU netral kan, jadi bukan persoalan 02 ya. Arahan itu yang bertentangan dengan sikap netralitas Gus Yahya semenjak terpilih itu di Muktamar, kata Gus Nadir. Respon PBNU dan TKN Prabowo terpisah. Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membantah terdapat arahan untuk memenangkan 02. Meski demikian, ia membenarkan PBNU mengumpulkan para pengurus di Surabaya. Menurut dia, hal ini wajar karena semua organisasi mengumpulkan pengurusnya menjelang Pilpres. Semua organisasi juga melakukan pertemuan biasa-biasa saja dan tidak ada pertanyaan ini saja harus nurut Rais Aam, kata Gus Ipul. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menolak berkomentar panjang karena merasa ini menjadi ranah PBNU untuk berbicara. Cendekiawan Nahdlatul Ulama atau NU, Nadir Shah Hussein atau Gus Nadir mengungkapkan struktural pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mendapat arahan untuk memberikan dukungan pada Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Gus Nadir mengutamakan arahan itu disampaikan langsung oleh Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dan Rais AM PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar di Hotel Bumi, Surabaya. Pengurus yang dikumpulkan mulai dari Rais Suriah, Ketua Tanfidziyah, sampai Ketua Cabang dan Wilayah. Meski tidak ada keputusan resmi yang dituangkan dalam surat berkop PBNU, namun arahan itu jelas. Tapi yang dikumpulkan jelas pengurus sehingga kemudian secara masif struktur itu diperintahkan untuk mendukung 2, kata Gus Nadir dalam wawancara program Gaspol yang ditayangkan di YouTube Kompas.com Sabtu 20 Januari 2024. Gus Nadir juga menyebut dalam forum itu Kiai Miftahul Ahyar menyampaikan permohonan agar para pengurus untuk sekali ini bersikap sam'an wa ta'atan atau mendengar dan patuh. Padahal, kata Gus Nadir, Kiai Miftahul Ahyar tidak pernah menyampaikan permohonan karena di lingkungan NU dengan kedudukan sebagai Rais Aam pemerintahnya pasti dipatuhi. Menurut dia, permohonan itu disampaikan karena Kiai Miftahul Ahyar menyadari permintaannya akan menjadi kontroversi. Tolong sekali ini sam'an wa ta'atan. Tolong jadi harus mendengar dan taat, kata Gus Nadir, mengutip permohonan Kiai Haji Miftahul Ahyar. Menurut mantan Ketua Pengurus Cabang Istimewa NU Australia Selandia Baru ini, langkah politik PBNU itu terjadi tidak terlepas dari kedekatan mereka dengan Presiden Joko Widodo yang saat ini dinilai mendukung Prabowo dan anak sulungnya Gibran. Saat ini, kubu politik itu ragu bisa memenangkan pemilihan presiden dalam satu putaran. Sementara, meskipun unggul suara mereka terhenti di angka 40%. Sementara, di putaran kedua, Prabowo Gibran mungkin kalah jika pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD bersatu. Nah, pada titik itu semuanya dikerahkan termasuk PBNU. Ini satu perspektif, benar atau tidak saya tidak tahu, tutur Gus Nadir.